pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan itu wajib. Ya. Lalu berikut, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak-pihak lain. Menjaga supaya tindakan-tindakan lain yang bermasalah tidak boleh terjadi dalam dunia pendidikan. Jangan sampai kita seperti pagar makan tanaman. Itu juga soal. Lalu berikut, selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A tadi, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan luar biasa, dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Anak-anak cacat disabilitas mereka memperoleh hak-hak pendidikan khusus, tidak seperti umumnya. Baik itu hak anak dari di lingkungan keluarga dan di sekolah. Terima kasih, saya kembalikan ke. Memang sedemikian. Tetapi sebenarnya juga kita bisa melengkapi, ada beberapa hal yang seperti tadi dikatakan oleh Romo, juga oleh Bapak Endi dan juga oleh Pak Adrian. Kami mungkin menambahkan salah satunya yang menyebabkan sebenarnya kekerasan terhadap anak itu terjadi, isu yang pertama itu bagi saya, selain yang tadi sudah dipaparkan Romo, tetapi tambahannya itu adalah perkembangan teknologi. Nah, teknologi perkembangan begitu pesat yang berpengaruh sangat besar kepada karakter kepribadian anak. Nah, dan ini sebenarnya adalah salah satunya adalah ketika orang tua memberikan ruang terlalu bebas untuk anak masuk dalam ruang teknologi tanpa ada batasan-batasan, dan ini yang akan mempengaruhi bahwa anak akan secara kepribadian juga akan terganggu dalam hidupnya. Ini juga satu persoalan. Yang kedua, tadi saya menjawab hukum yang ada yang dijelaskan oleh Pak Dian benar. Tetapi saya sering katakan bahwa hukum juga, peraturan yang dibuat ini juga terkadang itu dia tidak melihat kepada dampaknya. Saya beri contoh seperti tadi di dalam undang-undang yang ada membahas tentang hak anak. Di situ sudah jelas terlihat bahwa anak punya hak mendapatkan perhatian di bidang pengetahuan, pendidikan dan pengetahuan. Tanpa ada satu kata di situ bagaimana pendidikan, yang di situ hanya soal bagaimana negara mengatur tentang sistem pendidikan itu, lebih mengutamakan itu pengetahuan, intelektualitas. Tetapi pendidikan karakter yang sebenarnya itu membentuk kepribadian anak itu dinomorduakan, bahkan ditiadakan. Ini juga menjadi dampak. Sehingga di dalam sistem kurikulum di semua sekolah itu yang lebih khusus tentang pendidikan karakter dan kepribadian anak. Kalau dulu di zaman kami disebut pendidikan budi pekerti, itu sudah tidak ada lagi. Yang lebih khusus kepada anak punya IQ berapa, dia punya nilai berapa. Nah, itu saja yang dikejar. Makanya jangan heran kalau anak-anak sekarang bertumbuh dia pintar, tapi kepribadiannya dia jadi rapuh. Mungkin itu saya tambahkan. Terima kasih. Oke. Romo Ece benar sudah disampaikan tentang perhatian orang tua dari usia 0 sampai 5 tahun itu masa emas. Tapi di sini tentu kita harus tambahkan adalah sikap orang tua dari mendidik anak dari dalam rahim sampai dengan usia 5 tahun. Sampai dengan 5 tahun. Kalau memang sikap orang tua dari bangun tidur, kata-kata yang kasar, kemudian kelakuan yang kasar, baik bapak terhadap mama atau mama terhadap bapak, atau terjadi ada kebun binatang di dalam rumah, maka anak akan dibentuk dari saat itu. Itu akan masuk di alam bawah sadar, maka akan membentuk anak pada saat dari dia keluar rumah, bisa bermain di luar, pasti dia akan melakukan sesuatu yang kurang baik. Dan ini lebih menjurus kepada pendidikan seorang ibu. Jadi mama harus benar-benar berperan di usia yang rawan, usia yang sangat-sangat riskan ini. Mama punya tugas sangat penting. Terima kasih, saya kembalikan. Oke. Lebih lantang untuk faktor utama itu masalah keluarga. Tetapi saya tambahkan sedikit, mohon, faktor lingkungan dalam zaman sini. Ada yang bapaknya PNS atau amanah, tapi anaknya itu, karena ini pengaruh teman, pengaruh lingkungan, sangat mempengaruhi sekali. Termasuk seperti Bapak Don sampaikan tadi, masalah
media sosial sekarang, yaitu HP. Tetapi juga teman-teman dekat juga sangat mempengaruhi. Itu saya tambahkan itu. Lalu dari Romo usia 0 sampai 5 tahun, saya tambahkan justru yang paling penting itu di usia kehamilan. Pada kehamilan sekitar usia ke-4 atau 5 itu pembentukan otak. Ketika suami bertindak keras terhadap istri yang sedang hamil, maka anak pasti lahir dari kelainan. Dia beranjak, mungkin ada pembentukan otak, darah belok, disuruh bangun untuk siapkan makanan, dia beranjak. Pada waktu itu dia sedang proses pembentukan ini. Seorang tukang membentuk rumahnya, hati-hati memasang batu merah. Apalagi seorang ibu, dia tidurnya pagi itu bukan karena dia malas tidur. Luar biasa pekerjaan dalam tubuh untuk membentuk seorang anak itu. Rambutnya bagaimana, hidupnya, otaknya bagaimana. Sehingga yang sangat penting dalam kandungan, sehingga kalau ketika ada tumbuh-tumbuhan, jangan persalahkan mama atau bapak. Anak sejak kandungan mungkin sudah keras terhadap ibu itu. Mungkin baik. Kedua, soal perkembangan anak sejak dalam kandungan, ini juga memang kita mesti perhatikan bahwa perilaku anak itu juga bergantung dari bagaimana anak itu diperlakukan ketika ada dalam kandungan. Penolakan terhadap kehadiran seorang anak sejak dalam kandungan, entah dalam keluarga karena tidak terencana atau alasan-alasan lain, atau yang terjadi di antara orang-orang muda yang di luar ikatan perkawinan, kemudian ketika terjadi awal kehidupan dalam kandungan, lalu ada penolakan, baik dari orang tua, dari lingkungan, terlebih dari orang tua, ini justru sangat dirasakan, juga akan dirasakan oleh anak yang masih ada dalam kandungan. Maka perilaku-perilaku anak selanjutnya ketika dia dilahirkan lalu berkembang, ini juga terpengaruh sejak ketika anak itu berada dalam kandungan. Ketika dia diterima, dia dirawat, diperhatikan dengan baik, ya inilah akan menjadi anak-anak dengan sikap yang baik. Tapi ketika dia merasa dia ditolak, ya bahkan nanti kemudian terjadi proses abortus misalnya, dan bahkan ada banyak usaha seperti itu, tapi anak itu masih tetap hidup. Nah, ini anak-anak yang perlu diperhatikan khusus. Maka sebagai pendidik ini saya mengingatkan bahwa perilaku-perilaku anak yang ditemukan, yang unik misalnya, ini pendekatannya tidak sekedar pendekatan pedagogis, pendidikan, tapi harus ada pendekatan lain kepada orang tua, mencari tahu kepada orang tua bagaimana perlakuan anak ini sejak ketika dia berada dalam kandungan. Apakah anak ini pernah ditolak kehadirannya sejak dalam kandungan? Ini akan membantu para pendidik untuk memperhatikan pertumbuhan anak selanjutnya. Lalu yang kedua, dalam hubungan dengan perkembangan teknologi, medsos dan seterusnya. Ini kehadiran barang-barang seperti ini memang punya dampak. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Ketika orang tua mengarahkan anak untuk menggunakan medsos ini secara positif, ini justru yang sangat diharapkan. Medsos ini akan sangat membantu anak-anak dalam pendidikan, dalam mencari informasi-informasi yang penting dari tugas-tugas guru di sekolah atau dalam hal-hal lain. Ini sangat-sangat berguna. Tetapi ketika orang tua memberikan alat-alat ini tanpa pendampingan, tanpa pengarahan, juga nanti di sekolah guru-guru memberikan HP, mengizinkan menggunakan HP tanpa mengarahkan, ya ini nanti akan berdampak ke hal-hal yang negatif. Jadi alat perkembangan ini kita tidak bisa membatasi dan kita tidak bisa melawan ini. Dia akan terus berkembang maju dengan secepat-cepatnya. Yang sekarang perlu kita itu ialah memberikan arahan kepada anak-anak untuk menggunakan alat-alat ini secara positif untuk perkembangan diri, untuk kemajuan kepada hal-hal yang baik dan benar. Baik, terima kasih Romo. Tapi yang salah itu manusianya. Saya mau tanya cek kepada anak-anak. Suster tidak tahu bahwa kamu jujur betul atau setengah jujur, tapi Tuhan tahu. Menurut kamu, selama ini, Suster yakin semua punya handphone, bahkan Android, ada yang bergengsi sekali. Kamu sudah menggunakan media sosial itu. Waktu Bapak Mama beri itu ada pembinaan, pendampingan dengan kamu. Lalu
Ada ke anak? Jawab kuat. Suster ini belum pernah makan orang. Jawab kuat. Tidak. Kuat? Tidak. Kamu kalau nanti terima rapor, suster konfirmasi dan kamu bapak, kamu siap? Kamu siap? Karena kamu berani-berani jawab di muka umum bahwa bapak mama beri HP tidak ada pendampingan. Betul? Betul nih? Oke. Jadi kita dengar siswa sendiri mengatakan mereka diberi sarana tapi tanpa ada pendampingan. Saya pindah ke canggih itu HP macam-macam. Ketika kamu dapat dari bapak mama pernah melakukan pendampingan terhadap kamu bahwa ini sarana yang diberikan ini harus dimanfaatkan sedemikian rupa untuk kebaikan kamu. Jarang? Coba, sekarang karena ada beberapa jawaban. Siapa yang tidak ada angkat tangan? Yang tidak pernah ada pendampingan? Tadi ada bunyi, angkat tangan. Oh, ini warna Santa Agnes. Sudah itu, siapa yang pernah, tapi jarang? Itu berapa kali pendampingan? Berapa kali pendampingan? Oh, bisa hitung pakai jari. Sekarang di sini ada guru. Saya minta kepala desa. Sorry. Saya boleh tahu ibu nama siapa? Ibu mengajar di Oh ya, lalu ibu mengajar di? Saya di TK Santa Angelina Oh, Pondok. oke. Ibu ingat tadi Golden Age itu, sangat penting itu. Baik, saya mau katakan begini. Ini representatif dari anak-anak kita mengatakan kebanyakan orang tua mereka memfasilitasi HP Android, tetapi mereka tidak melakukan pendampingan. Itu kira-kira ibu mereka sebagai guru tuh follow up-nya itu seperti apa? Silakan ibu. Baik, terima kasih suster. Kita berbicara tentang Agak pelankan ibu, ini mereka semua mau dengar. Halo. Selamat sore untuk kita semua. Berbicara tentang kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak, terlebih dahulu saya mengarahkan kepada pendidikan dulu. Jika kita menyiapkan sumber daya manusia yang unggul bagus, maka segala sesuatu itu tidak akan mungkin terjadi. Dan ini kalau kita mau melihat, pemerintah sudah menyiapkan segala sarana yang memadai. Dari 0 bulan dalam kandungan pun pemerintah sudah memperhatikan. Gizinya sudah, pendidikan kepada kelas orang tua bagi para ibu hamil pun ada. Sampai pada anaknya jenjang 0 sampai 5 tahun saya sepakat dengan Bapak Romo, usia Golden Age. Ketika anak sudah di luar dunia, bagaimana peran orang tua? Untuk itu, pendidikan yang menjadi pendidikan dasar dalam keluarga itu harus kuat. Kita mempersiapkan sikap mental anak sejak dini, sehingga di 20-an tahun ke depan, anak tidak mudah terbawa arus global. Seperti tadi dikatakan Android. Kalau Android tidak bermasalah, dia memberi kita teknologi dan kita harus maju, kita tidak boleh ketinggalan. Sehingga untuk itu penanaman pendidikan dasar dalam keluarga itu yang utama adalah nilai-nilai moral, agama, sikap sosial emosional anak ditanamkan sejak dini. Jika ini kuat, maka 20 tahun ke depan meskipun teknologi arus global yang bagaimanapun, anak tidak akan terbawa arus. Oke ibu, saya potong dulu. Tambah nilai yang belum disebut. Ibu tambah. Kira-kira nilai apa? Tetapi nilai yang sangat mendasar ya. Jangan nilai yang melayang-layang itu jangan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya itu kita semua tahu bahwa pendidikan yang utama dan pertama itu dari keluarga. Berarti di sini tanda kutipnya kita sudah tahu bahwa peran orang tua itu sangat penting untuk membentuk kepribadian moralitas anak. Sebagai guru, kita hanya melanjutkan apa yang sudah ditanamkan oleh orang tua di dalam keluarga.
Sabar, saya stop dulu ya. Menarik ini. Ibu bilang yang paling utama adalah keluarga. Sebagai guru hanya melanjutkan. Ibu, saya boleh tanya, ibu pernah melakukan peran? Ibu menyadari bahwa ibu sebagai guru adalah pendidik dan pengajar? Iya. Coba ibu jelaskan, ibu beri contoh, satu contoh. Guru, tugas utama guru sebagai pendidik dan pengajar. Mengajar berarti memberikan ilmu kepada anak-anaknya. Pendidik berarti membentuk moral anak, karakter anak, itu juga adalah tugas guru. Makanya tadi saya sudah sampaikan, kalau dasarnya sudah kuat dari dalam keluarga, ketika guru membentuknya kembali itu akan menjadi lebih baik dan sempurna. Sehingga ke depannya tantangan atau apapun menyangkut perkembangan teknologi yang ada, anak bisa menepis itu semua ketika sudah ada dasar. Sabar ibu, dan dilanjutkan oleh guru. saya interupsi. Saya mau tanya ibu, apakah di sekolah ibu sangat memperhatikan pendidikan budi pekerti itu zaman kami yang kuno, lalu zaman sekarang itu pendidikan karakter? Kalau pendidikan karakter di sekolah jelas pasti akan dilaksanakan. Itu tetap di... Pertanyaan saya bukan soal jelas tidak jelas. Ibu pernah melaksanakan itu dan iya. Sebagai guru, saya punya kewajiban untuk melaksanakan itu. Harus mendidik mereka dengan pendidikan karakter yang baik. Oke, saya ingin tanya ibu, menarik karena saya bertemu dengan guru. Apakah seluruh guru di sekolah ibu ataukah hanya guru tertentu? Semua guru pasti punya peran penting bahwa harus mendidik dan membentuk karakter anak. Itu wajib. Oke, tahan di sini ya. Kebetulan ada. Saya mengundang Suster Litwin sebagai kepala sekolah. Suster, mari maju ke depan. Tolong mic-nya. Oh ya. Jadi suster sudah dengar, ini kedua guru. Sekarang ini suster kepala sekolah yang memimpin guru-guru dan pegawai. Suster tahu bahwa tadi ibu katakan bahwa pendidikan yang pertama dan utama adalah keluarga. Di sekolah hanya tinggal melanjutkan. Saya ingin dengar dari suster sebagai seorang guru, basicnya guru dan juga seorang religius. Kira-kira apa yang suster buat dengan sekolah suster? Mari kita dengar. Yang pertama mungkin saya sedikit klarifikasi, memberi informasi dari jawaban anak-anak saya tadi. Kamu jangan berpikir bahwa orang tua beri pendampingan yang secara luar biasa seperti yang sekarang ini. Mereka beri kamu nasihat, gunakan HP untuk apa. Pasti kamu tidak ingat hal-hal yang sederhana. Kamu sudah masuk dalam suasana yang resmi seperti ini. Tidak ada orang tua yang menginginkan kamu menggunakan itu dengan tidak pada sesuai dengan tujuannya masing-masing. Untuk jawaban ini sangat kompleks. Tetapi saya berusaha, tadi saya mendengar dari psikolog, dari segi hukum, saya memandang anak-anak saya menceritakan fakta yang dipraktekkan di sekolah kita, dan sudah ada output yang bagus. Buktinya Bapak Mama yang ada di sini mempercayakan kami mendampingi. Tidak bisa lepas antara yang hanya dari janin, dari sangat kompleks untuk mendampingi mereka, sehingga kita berusaha untuk menerapkan program di sekolah kami, program yang integral, menyeluruh. Hal yang paling utama yang kita lupa sebut tadi itu segi spiritual. Spiritual itu yang paling utama untuk meredam anak-anak kita dari berbagai macam hal yang mereka hadapi. Bicara soal medsos tadi ya, mengintegral dari aspek spiritual, dari aspek akademik pendidikan, dari karakter mereka, dari kegiatan pengembangan bakat dan minat mereka. Ini kalau sejalan terpadu, maka kita akan menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Untuk HP dan lain sebagainya, tentu sekarang bukan saatnya kita mempersalahkan orang tua atau anak. Itu bersifat wajib.
Kita di sekolah melarang mereka untuk bawa HP ke sekolah, tapi ini ke depan itu kita akan semua sistem di sekolah kami sudah dimulai untuk menggunakan komputer dan paperless. Jadi ujian-ujian semua menggunakan komputer based test. Jadi menggunakan komputer semua, ada rapor semua sekarang sedang dibuat di sekolah kami sehingga tidak bisa terbatas. To the point, mengingat waktu. Oh ya. Harap sudah bisa menjawab pertanyaan suster tadi atau masalah. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau saya harap semua audiens mendengar, jadi apa yang dikatakan oleh Bapak Penyangga Badon Boru tadi tidak mempersalahkan sarana, tapi bahwa dengan adanya sarana HP Android ini banyak kita, bukan saja anak-anak, saya dalam pendampingan ada banyak bapak mama yang selingkuh, bahkan yang pangkat kepala-kepala. Ya, sebentar kita kupas tuntas. Jadi ini, sebentar kita kupas tuntas. Jadi saya hanya mau katakan bahwa sarananya tidak dipersalahkan. Tapi yang menyebabkan itu manusianya itu seperti apa. Jadi ibu, saya berterima kasih karena ibu sudah buat. Dan untuk ibu yang di TK saya titip pesan, ibu itu sangat penting. Dosa paling besar kalau ibu mereka tidak titipkan nilai-nilai yang sangat mendasar kepada anak-anak kober dan anak-anak TK. Karena usia-usia itulah yang seperti Romo Ece sebagai psikolog mengatakan golden age tadi. Silakan kembali. Saya Peran guru adalah pendidik dan pengajar. Yang menjadi guru gampang sebagai pengajar, tapi paling sulit sebagai pendidik. Kami harus memberi contoh, terutama disiplin. Misalnya kita katakan anak disiplin, sementara gurunya terlambat, ini hal kecil. Jadi justru yang paling berat adalah pendidikan, karena memberi contoh. Atau memerintahkan anak dia saya ke gereja, sementara gurunya tidak ke gereja. Dia mengajar hari Minggu, dia mengajar bagus, mengajar ke gereja. Tapi anak siswa ya, Pak Guru tidak halal, tidak pergi sekolah. Nah ini kan pertentangan. Jadi saya mengharapkan pendidikan karakter mengajar itu harus lebih banyak ke pendidikan itu memberi contoh harus lebih diperkuat. Oke, betul. Dia tidak ada salah, tetapi yang paling penting di dunia pendidikan itu harus dijelaskan secara detail, terbuka kepada anak bahwa kalau penggunaan IT ini, kalau untuk ini, ya untuk ini. Tetapi jangan gesek untuk yang lain. Itu yang menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan oleh baik juga dari dunia pendidikan, juga orang tua. Karena banyak anak-anak yang putus sekolah karena kenakalan-kenakalan remaja itu sudah mereka lakukan karena IT ini. Dan itu harus dijelaskan secara detail. Tidak bisa hanya bilang, ya anak, ini HP ini harus digunakan begini. Lalu stop di situ. Harus diberitahu. Kalau digunakan salah, maka akan terjadi begini. Kehidupan ke depan pun pendidikanmu akan batal. Engkau tidak punya masa depan. Itu harus diberitahu. Terus yang kedua, satu hal yang menjadi kelemahan, yaitu mama-mama. Ini jujur mama-mama kita yang ada ini, yang punya anak masih balita, 0 sampai 5 tahun, kalau mama mau bebas, mama mau supaya dia bisa duduk nonton YouTube dan lain sebagainya, atau dia bisa bekerja, dia akan memberikan HP kepada anak yang 1 sampai 2 sampai 3 tahun main HP. Nah ini kita mau kontrol bagaimana orang anak kecil. Kalau dia tarik ke atas pas kena yang tidak baik, apa yang bisa kita lakukan? Terima kasih Sister. Oke, baik. Dampak teknologi tanpa pengawasan dari peran dari orang tua dan guru itu berakhirnya anak akan jatuh ke dalam dunia. Rekomendasinya apa sebenarnya? Kalau dia teknologi, sebenarnya orang tua tahu, guru tahu, harusnya oke. Ada aplikasi-aplikasi yang tidak layak, harusnya diblok. Itu solusi sebenarnya. Sehingga alat yang diberikan, HP yang diberikan kepada dia tetapi ada batasan-batasannya. Ini apakah pernah dibuat oleh orang tua atau guru? Ada tidak itu? Pertanyaan saya dari situ sebenarnya. Karena anak yang dia tidak tahu, dia akses apa saja, tetapi kalau itu ruang itu sudah dibatasi, saya rasa bisa sebenarnya itu mengatasi. Yang kedua, saya sangat tadi tentang hukum, tapi belum ada yang jawab. Persoalan sistem pendidikan kita ini aturan.
lebih mengembangkan pengetahuan daripada pendidikan karakter. Apakah bisa di sekolah-sekolah? Katakan jangan berpikir jauh. Di ulang kita ini semua sekolah tidak pernah ke guru-guru yang notabene di dalam grup PGRI atau apa saja pernahkah ada diskusi tentang muatan lokal untuk khusus tentang pendidikan karakter sesuai dengan budaya kita setempat itu ada tidak itu? Tapi yang ada di sana itu hanya soal ilmu pengetahuan saja. Dan ini yang sebenarnya sisi lemah kita. Ketika orang tua dengan sekarang dan kesibukannya banyak melepaskan anak di sana, anak orang tua melimpahkan ke sekolah, sekolah juga tidak punya satu rumusan yang benar tentang pendidikan karakter, maka seakan-akan kita lepaskan hewan anak ini ibaratkan hewan yang dia boleh berkelihatan bebas di sana. Pada akhirnya nanti tunggu ada masalah, di situ baru orang tua buka mata. Kenyataan kan banyak anak-anak yang sekarang, kalau kami di desa ya, banyak kami punya data-data anak-anak di tiap-tiap SMA, SMP itu bahkan ada kehamilan remaja selalu ada. Nah ini sebenarnya dampak. Makanya ini harapan kita mungkin apa bisa ke depan kita bisa berpikir tentang ini. Terima kasih Mas Ustaz. Baik. Lalu yang berikut, mengapa anak itu tidak boleh dieksploitasi? Contoh eksploitasi itu mempekerjakan mereka di warung supaya cari uang untuk bapak mama, lalu dia mempekerjakan dia sebagai anak jermal di kapal-kapal, tidak boleh itu. Atau ada anak yang dipakai untuk sebagai permisi yang namanya perdagangan manusia. Jadi anak-anak nona, anak laki-laki seperti ini dipakai dalam urusan seksual juga. Susah omong terang-terang. Itu. Jadi orang tuanya memperdagangkan anak dalam tanda kutip. Nah, saya beri kesempatan yang pertama kepada Romo Ece. Sesudah itu beliau psikologi, tapi saya bukan psikolog. Oh. Ya, jadi karena menjadi psikolog itu harus memenuhi persyaratan tertentu, paling kurang S2 belajar psikologi. Saya hanya di 1 jadi belum. Oke, terima kasih Sir. Soal anak tidak boleh menikah dini, ini kalau dari sisi kesehatan dan segala macam nanti mungkin ada yang bisa menolong saya. Tetapi kalau saya mau sampaikan, saya ini belajar psikologi, saya juga Romo ini. Jadi baik kalau saya sedikit omong tentang dalam hubungan dengan hukum perkawinan itu menurut kanon, saya tidak ingat nomor berapa itu, tapi menjelaskan bahwa dalam hubungan dengan perkawinan itu, kalau menurut hukum wanitanya itu umur 16, tidak, mesti apa? Di bawah umur itu mengandaikan bagaimana ya? Ini tidak pernah bersemu dengan hukum gereja di paroki sehingga kadang-kadang menjadi lupa juga. Tapi sekarang yang perlu mendapat izin dari orang tua kalau anak itu wanitanya 19 tahun, laki-lakinya 21 tahun, ini harus mendapat surat keluasan orang tua. Karena anak dianggap belum bertanggung jawab, belum bisa bertanggung jawab sendiri. Kalau di atas umur itu baru mereka boleh menikah. Nanti maupun teristimewa dalam hubungan dengan pendidikan dan kelahiran dan pendidikan anak. Maka pasangan-pasangan yang menikah itu diharapkan untuk membekali diri masing-masing, mempersiapkan diri matang secara biologis juga secara rohani tentunya, sehingga ketika mereka masuk ke dalam suatu hidup berkeluarga, itu keluarga ini bisa diharapkan menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera. Karena ketika menikah di bawah umur, pertama mereka belum bisa membuat keputusan-keputusan penting yang sangat berdampak untuk kehidupan berkeluarga. Nah, karena itu dengan situasi macam ini, maka pasangan-pasangan itu diharapkan untuk menikah ketika mereka sudah di usia dewasa. Kepada Bapak Anton dan Mama Maria, silakan. Di bawah usia sesuai dengan undang-undang itu salah satu akibat yang